Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, ya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu isi hati batinnya yang sedang tak berkomunikasi denganmu. Isi hati batinnya yang sedang tak berkomunikasi dengan kamu. Ada apa sebenarnya di isi hati batinnya ya teman-teman? Ingat, pembacaan untuk banyak orang ataupun umum, jadi bukan pribadi. Jadi kalau ada yang nggak resonate atau nggak cocok, santai aja. Mungkin ada video-video lain ya di esok hari atau di sebelum-sebelumnya yang mungkin cocok sama kamu, atau kamu bisa personal reading ya. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada situasi seperti apa saat ini antara kamu sama dia teman-teman ya. Kita lihat ada energi pembuka apa. Nah, di sini ada energi coffin ya teman-teman. Jadi di sini ada energi dari tertutup ya, ada tertutup, ada kesedihan gitu ya. Nah, ini bisa saja ada situasi di mana dia itu sedang menutup diri dari kamu. Itu bisa. Kenapa? Karena mungkin dia sedang juga dalam keadaan yang situasinya terperangkap ya teman-teman. Coffin itu kan bentuknya ketutupan ya. Peti yang bentuknya ketutupan. Jadi dia bisa saja merasa dia pun sekarang sedang dalam situasi terperangkap mungkin oleh situasi, terperangkap oleh keadaan gitu ya teman-teman. Sehingga di sini juga ada energi yang terasa mungkin sendu, terasa banyak masalah, terasa banyak tekanan gitu ya di energi coffin ini. Dan kalau saudara lihat ya, hubungan ini pun seperti masuk ke dalam tahap yang ya dibilang udahan juga mungkin belum udahan, tapi dibilang lanjut pun lanjutnya belum ada suatu kejelasan ya. Nah, di sini ini juga ada teman-teman situasi yang ditutupi. Nah, di sini ada situasi yang cenderung mengikat atau bentuknya toksik teman-teman ya. Di sini entah memang ada sesuatu yang belum benar-benar dia buka ya teman-teman, tapi kamu mempunyai firasat tentang apa yang ditutupi itu adalah sesuatu yang kurang baik, itu bisa. Atau di sini adanya situasi orang ketiga teman-teman antara kamu sama dia ya. Mungkin dia menghadirkan pria atau wanita lain, atau memang ada pihak lain yang ketiga di sini ya. Bisa saja mungkin di sini orang tuanya, bisa saja di sini mamahnya, bisa saja di sini papahnya, keluarganya, kerjaannya dia dan sebagainya ya teman-teman. Oke. Yang masuk ke dalam hubungan ini. Nah, ini adalah situasi orang ketiga ini sangat berefek terhadap hubungan kalian. Nah, namun di sini kalau Sora lihat, ini jelas ini adalah energi dari orang yang terikat sama kamu, atau orang yang mungkin banget punya suatu komitmen sama kamu ya. Bisa saja masih dalam hubungan pernikahan, atau mungkin sudah ke arah pernikahan atau arah yang serius. Nah, tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa masalah yang terjadi ini adalah suatu masalah pola yang mungkin saja berulang teman-teman ya. Ada sesuatu yang berulang, ini terjadi lagi proses seperti ini gitu ya. Kita sekarang mau coba lihat ya, kamu berdealing dengan siapa sebenarnya? Kamu berdealing dengan siapa? Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang itu yang terkadang sangat terburu-buru. Segala sesuatu ingin cepat dia ya. Kalau Sora lihat, orangnya tuh bisa saja ada sisi yang keras ya. Keras mungkin dalam berbicara, mungkin keras juga dalam berperilaku teman-teman ya. Atau ini juga bisa saja indikasi dari orang yang mungkin kalau dia kerja itu dia kerja dengan alat-alat potong gitu ya. Misalnya barbershop, karena kan dia harus potong rambut gitu ya teman-teman. Dokter bedah ya. Ini menandakan adalah orang ini adalah seseorang yang sebenarnya adalah romantis, penuh dengan cinta, penuh dengan rasa sayang sebelumnya ya. Tapi mungkin saja semakin kesini karena adanya isu atau masalah, romantisme yang ada di antara kalian itu menjadi sesuatu yang berubah. Jadi kayak nggak sedekat dulu, mungkin kayak nggak seperti dulu ya. Nah, di sini orang ini ada beberapa yang memang kerja masih jadi karyawan kalau statusnya dia kerja ya teman-teman. Tapi di sini juga ada yang menandakan selain dia karyawan, di sini juga ada yang posisinya dia itu bisa saja seseorang yang manipulatif, seseorang yang mungkin susah terbuka sama orang lain, susah jujur teman-teman kalau Sora lihat di sini ya. Mungkin banyak sesuatu yang menurut kamu kok dia nggak jujur, dia nggak terbuka gitu ya. Nah,
Orang ini adalah orang yang bisa saja LDR dari kamu, jaraknya itu jauh dari kamu teman-teman. Jadi mempersulit keadaan atau komunikasi di antara kalian gitu ya. Kamu juga susah untuk ngecekin dia bener atau enggak dan gimana gitu ya, karena ini posisinya LDR. Oke? Dan di sini ada posisinya dia itu ada yang lebih tua daripada kamu, secara umur ataupun secara perilaku. Tapi di sini juga bisa saja dia adalah seseorang yang kalau Sora lihat itu menunjukkan sebenarnya sikap yang kesannya tuh lembut, kesannya tuh soft gitu ya. Nah, sekarang di antara situasi yang tertutup dan situasi yang penuh dengan hal yang kamu pun nggak tahu, sebenarnya apa yang sekarang dia rasakan sama kamu pada saat ini dalam hubungan ini. Ada perasaan stalk teman-teman. Di sini ada perasaan on off ya, yang Sora rasakan dia ke kamu. Itu perasaan dia itu seperti berganti-ganti gitu ya. Nanti mungkin dia ada kangen, nanti mungkin dia ada rindu, nanti mungkin dia ada emosi, nanti mungkin dia ada kangen dan sebagainya gitu ya teman-teman. Dan di sini ada situasi yang benar-benar gambling teman-teman. Artinya perasaan dia sama kamu itu situasinya sekarang 50-50 ya. Bisa saja kayak dibilang sayang masih sayang, tapi dibilang nggak sayang juga ada sisi nggak sayang. Bukan nggak sayang sih, tapi lebih kepada kalau Sora lihat di sini ragu-ragu ya, ragu-ragu, on off, nggak yakin. Oke. Sementara ya teman-teman, perasaan kamu gimana? Perasaan kamu merasa sangat terkoneksi sama orang ini ya. Banyak dari kalian yang merasa perasaan ini cukup kuat ya, berakar ada di sana ya. Dan kamu bisa merasakan koneksi spiritual antara kamu sama dia teman-teman. Dan di sini kamu selalu menjadi pihak yang selalu memberi ya, entah memberi pengertian, entah memberikan perhatian, entah memberikan rasa sayang. Tapi di sini kalau Sora lihat, kamu adalah pihak yang cenderung banyak memberi. Nah, selain ada pihak ketiga dan ada situasi yang kalian itu terjebak dalam situasi yang nggak bisa bergerak banyak, kita mau coba lihat apakah ada situasi lain yang menjadi masalah dalam relationship ini. Di sini adalah memang ada masalah dari si divine maskulin ya, mungkin sikapnya ya. Dan di sini adalah masalah tentang power atau masalah tentang dominasi ya. Bisa saja seseorang ini itu bermasalah, si divine maskulin itu bermasalah untuk menjadi kuat, menjadi tegar, menjadi tegas, menjadi mendominasi. Nah, mengontrol gitu ya teman-teman kalau Sora lihat di sini. Ini bisa juga orang ini tuh memang masih yang tidak punya kontrol diri juga bisa. Atau kalau ada beberapa di sini mungkin yang banyak dikontrol sama orang lain, mungkin dikontrol sama keluarganya gitu loh ya. Dia cenderung kalau nggak ada restu, dia mungkin lebih membela keluarganya daripada kamu, atau kayak nggak punya sikap untuk lebih tegas teman-teman. Oke. Nah sekarang ya, kita mau coba lihat ya, apa yang sebenarnya dia rasakan di saat diam tidak ada komunikasi sama kamu. Apa yang sesungguhnya dia rasakan? Kita coba lihat ya teman-teman. Yang utama yang dia rasakan ke kamu, 3 kartu utama yang dia rasakan ke kamu. Ada 1, ada 2, dan ada 3. Kita coba ya, kita buka. Yang pertama teman-teman, di sini dia bisa merasakan memang bahwa adanya satu perasaan perpisahan ya. Di sini adanya break yang sekarang itu sudah mulai membuat dia itu merasakan apakah ini memang sudah ke arah yang namanya perpisahan teman-teman ya. Tapi sebenarnya di sisi lain dia tahu dia harus mungkin terpisah sama kamu karena jarak dan situasi dan keadaan. Tapi di satu sisi ada sisinya dia itu yang kangen sama kamu teman-teman. Kangen menghabiskan waktu sama kamu, kangen berduaan sama kamu teman-teman ya. Jadi kayak di satu sisi orang ini tuh kayak antara mau let go kamu, membiarkan kamu pergi gitu loh ya, atau mengikhlaskan kamu, atau memang masih pingin mengharapkan sama kamu teman-teman ya. Di sini kalau Sora lihat, orang ini tuh kayak punya sisi dimana dia itu masih berharap gitu ya, dia masih terbuka di dalam hati dan pikirannya bahwa kita mungkin masih mungkin nggak ya kita sama-sama. Jadi memang sekarang orang ini berada di dalam satu persimpangan teman-teman, antara kiri memang sudahan atau kanan melanjutkan dengan menghabiskan waktu yang lebih berkualitas sama kamu. Tapi orang ini tuh kayak memilih untuk sekarang aku tuh lebih kepada
Aku open mind dulu, aku berikan energi ini kepada semesta, biar semesta yang mengatur dan semesta yang membuka pikirannya gitu ya teman-teman. Jadi kayak dia membiarkan untuk oke, aku mungkin mesti let go untuk sabar dengan waktu. Oke. Di dalam batinnya dia merasakan bahwa kita ada potensi untuk bisa sama-sama lagi. Ya, we will be together again. Ya, jadi orang ini mungkin saja masih ada keinginan untuk bisa sama-sama kamu, gitu loh ya. Walaupun tidak sekuat itu, tapi hatinya masih ada. Dan orang ini sebenarnya masih menyimpan harapan. Kenapa orang ini memilih diem, teman-teman? Karena orang ini merasa dia lebih aman dan lebih nyaman dengan posisi dia diem pada saat ini ya. Kenapa? Karena mungkin kalau dia banyak bicara, dia ngerasa dia dipojokkan gitu loh ya. Walaupun memang dia yang salah gitu ya. Cuma dia merasa sekarang dalam situasi aku nggak tenang, aku nggak aman, aku nggak nyaman. Jadi memilih lebih banyak diam. Mungkin itu juga yang kenapa dia itu nggak banyak komunikasi sama kamu, nggak banyak ngomong sama kamu, nggak mau ngerespon kamu, teman-teman. Aku nggak tahu kalau aku tuh masih bisa menjadi seperti apa yang kamu mau. Ya, jadi orang ini tuh ada satu sisi dia merasakan bahwa dia sadar dia mungkin tidak bisa menjadi sosok yang kamu mau atau jadi sosok yang kamu harapin, teman-teman di sini ya. Kenapa? Karena bisa saja ya, teman-teman. Di sini mungkin kamu berharap dia bisa menjadi orang yang lebih setia, mungkin kamu berharap dia menjadi orang yang lebih bisa fokus buat kamu, tapi mungkin dia tidak bisa memberikan hal itu. Dan dia bahkan ragu, teman-teman, sama dirinya sendiri gitu ya. Pikiran dan hati aku selalu kembali ke arah kamu. Jadi ini adalah seseorang yang hati dan pikirannya itu seperti terkunci, teman-teman, di kamu ya. My mind and heart always comes back to you ya. Pikiran, hati gitu ya, selalu kembali ke arah kamu ya. Meskipun dia tidak yakin, tapi dia tuh cuma merasa aku nggak bisa lupain kamu ya. Kok aku nggak bisa mendelete kamu dalam memori aku gitu loh ya. Dan aku tahu kamu tuh banyak men-trigger trauma, men-trigger hal-hal yang mungkin sebenarnya dia itu nggak berani ngadepin ya teman-teman. Jadi di sini bersama dengan kamu, dia tuh seperti dihadapkan terhadap situasi atau keadaan yang dia tuh harus selesain gitu loh. Dia nggak bisa selamanya bersembunyi dengan keadaan atau situasi itu. Kamu punya banyak energi yang menginspirasi dia sebenarnya ya. Mungkin saja kamu secara perilaku, kedewasaan, posisi pada saat ini itu berada di atasnya dia. Jadi sebenarnya kamu tuh banyak menginspirasi dia, teman-teman. Orang ini itu menyadari kalau mungkin di sini ada yang nggak jujur, berbohong sama kamu yang kita udah bilang di atas. Dia ngerasa itu tuh jadinya lebih mudah untuk dia daripada menyatakan kebenaran atau menyatakan kejujuran. Jadi energi dari seseorang yang merasa kayaknya lebih mudah atau lebih gampang untuk aku untuk tidak berkata jujur sama kamu. Ya, kenapa gitu? Karena di sini adalah situasinya, dia merasa lebih gampang, lebih mudah menghindari masalah, menghindari konfrontasi, gitu loh ya. Aduh, Kak Sora kok ego? Ya memang begitu apa adanya gitu. Psikologi manusia itu beda-beda, teman-teman. Kita tidak bisa menyalahkan. Kalau kita bisa ketemu sama yang namanya semua ideal, itu nggak ada yang namanya masalah dalam hidup ini. Semua memang pada dasarnya ada idealnya, tapi sayangnya pada perjalanan hidup nggak bisa seideal itu. Kita maunya gini, kita maunya gitu, tapi kan nggak bisa semua kayak maunya kita gitu. I've thought a lot about you lately. Dia itu terakhiran ini sering banget mikirin kamu ya, sering banget mikirin kamu. Mungkin mikirin kesalahan dia sama kamu, mikirin kangen dia sama kamu gitu loh ya. Dia itu memilih menghindar. Kenapa? Karena dia tidak bisa atau tidak mampu menjawab kamu sekarang. Karena mungkin saja kamu memburu dia dengan pertanyaan, kenapa kamu giniin aku? Jadinya kita gimana sekarang? Kamu maunya apa? Bla 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 bla. Dan orang ini merasa aku belum punya jawaban atas semua konfrontasi itu, gitu ya. Orang ini ada energi penyesalan karena ternyata ya mungkin saja orang ini itu ya kelihatannya aja gitu ya, ada sisi dimana mungkin yang tadi ada orang ketiga kelihatannya lebih baik, tapi ternyata pada kenyataannya enggak, teman-teman. Itu tidak menjadi lebih baik di sisi yang lain gitu loh. Jadi orang ini akhirnya membandingkan, oh ternyata nggak sebaik itu ya, aku pikir dia lebih baik, aku pikir bla bla bla, ternyata tidak seperti itu. Orang ini sedang dalam energi di mana perenungan, teman-teman. Ya, mungkin saja di sini adalah ada proses pendewasaan buat dia gitu loh ya.
Karena di sini dia ada energi di mana aku tuh tidak ingin menjadi seseorang yang sama dengan segala sesuatu yang selalu kamu ingat. Orang ini juga ada energi ketidakyakinan, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin banget dia takut kamu menolak dia, gitu ya. Dia takut kamu nolak dia takut kamu nggak mau terima dia kembali, gitu ya. Teman-teman, ya. Kenapa tadi ya ditanya, tadi Sora bertanya, kenapa sih sebenarnya dia menghadirkan orang ketiga gitu ya? Yang pertama adalah karena memang awalnya hanya sekedar teman aja dengan orang tersebut. Tapi ternyata dia bisa saja ya sama orang ketiganya itu awalnya cuma temenan aja, orang itu banyak bantu, tapi lama-lama lalu menjadi nyaman ya. Dan di sini karena banyak banget ya teman-teman, mereka mungkin banget ya, dia itu banyak diskusi, banyak bicara gitu loh ya, ngobrol-ngobrol dan sebagainya, lama-lama makanya jadi baper dan jadi ada perasaan gitu loh. Tapi di sini ada periode di mana dia itu menyadari kalau dia salah, dia butuh pemaafan dari kamu, dan di sini banyak sekali energi dari pembelajaran. Dia merasakan ada ikatan jiwa, teman-teman, antara kamu sama dia. Jadi meskipun dalam keabu-abuan sikapnya dia itu, teman-teman, sebenarnya bisa merasakan ikatan jiwa sama kamu, ya. Di sini dia itu mulai mempertanyakan, apakah mungkinkah kamu adalah the one yang aku selama ini cari? Karena orang ini kayak seperti mencari sosok the one, teman-teman ya. Karena mungkin banget orang ini adalah orang yang memang abu-abu, nggak yakin, nggak pasti. Ya. Oke. Dan di sini teman-teman, bisa saja orang ini menginginkan sebuah cinta yang fresh, sebuah cinta yang baru, sebuah cinta yang bersemangat gitu ya. Nah ini sangat mungkin banget, itu yang tanpa dia sadari dia mencari sebuah pelarian gitu loh ya. Oke, apakah new love ini dia akan sama kamu memulai chapter baru, atau dia new love ini akan masuk dengan, atau dia new love ini sama orang lain? Kita coba lihat ya teman-teman. Ini kartunya udah keluar. Yang pertama ada kartu child, awal yang baru. Bentar, ini nggak dipakai. Ada kartu sun. Oke, apakah ini kamu? Ya. Ini child ya udah ada dua ya. Dan ada tower. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada awal yang baru di sini yang kalau Sora lihat sangat kuat ya teman-teman. Dan di sini ada energi komunikasi yang sangat mungkin akan terjadi lagi kamu sama dia, teman-teman. Ya, jadi di sini ada mungkin sekali perasaan kesepian, perasaan sangat butuh kamu, teman-teman. Sehingga di sini sangat mungkin sekali kalian akan terhubung atau terkoneksi lagi, atau sangat mungkin banget dia itu mencari keberadaan kamu, ingin mulai komunikasi lagi sama kamu. Tapi Sora, aku kan capek ya kalau dia datang ini, apakah dia memang sudah siap untuk sebuah komunikasi? Apakah dia memang sudah siap untuk bisa bicara gitu ya? Nah, kita coba lihat di sini ya. Apakah memang ini akan sudah bisa benar-benar siap ya, dalam arti setia dan sebagainya ke kamu, teman-teman. Di sini akan ada periode healing, atau ada periode penyembuhan, atau ada periode yang namanya pemberesan. Artinya, kalaupun orang ini datang ke kamu, teman-teman, di sini memang harus ada sebuah pemberesan dulu. Jadi nggak serta-merta instan langsung jadi langsung all good ya. Di sini ada periode di mana ada yang terhealing, ada yang diobati, atau ada situasi yang membaik ya. Dan salah satunya adalah situasi finansial dan karir sangat mempengaruhi hubungan ini ke depannya akan seperti apa. Tapi kalau Sora lihat di sini ada healing, berarti ada proses perbaikan yang sedang mungkin akan berlangsung, dan di sini akan ada financial situation yang akan jadi kunci utama dan membaik gitu ya. Jadi akan pelan-pelan diperbaiki situasi finansialnya, situasi family healingnya juga berjalan gitu loh. Kenapa? Karena orang ini sudah terlalu tergantung, teman-teman, sama kamu ya. Orang ini sangat butuh kamu gitu loh. Karena kamu mungkin sangat sering membantu dia, sangat sering menolong dia gitu ya. Masukan buat kamu apa? Ada rider, ada broom. Teman-teman, kalau dia datang ya, silahkan lakukanlah ketegasan yang jelas ya. Walaupun broom itu memang terkesan terasa sakit ya, tapi di sini perlu ada pemberesan dengan cara yang tegas. Jadi memang ada ketegasan yang perlu disampaikan. Jadi kalau memang di sini mau ada healing, sampaikan sama dia. Oke, tegas, ini maunya apa?
Ya, kalau memang mau diberesin, bener-bener bukan cuma diomongin, apa langkah yang mau kamu lakukan untuk pemberesan, gitu loh ya. Kalau memang butuh untuk tengahi sama pihak ketiga, misalnya boleh sama keluarga dia atau sama keluarga kamu, atau memang mau ke konsultan pernikahan atau ke konsultan relationship, atau mau ke psikolog, misalnya dia punya pola kebergantungan, karena Sora pernah punya klien gitu ya, pasangan dia itu punya ketergantungan sama yang namanya apa ya, jadi kayak gampang jenuh gitu loh. Kalau udah jenuh itu akan mencari seksualitas keluar, karena kebetulan memang pasangannya itu tipe yang seksualitasnya sangat hot lah ya bahasanya. Nah, sehingga terjadilah selalu perselingkuhan gitu loh, tapi nggak mau gitu loh misah atau nggak mau lepasin kliennya Sora. Akhirnya mereka mengambil jalan, salah satunya adalah Sora kasih masukan, dan kalau mereka memang masih mau perbaiki adalah memang akhirnya ke konsultan pernikahan gitu loh. Kalau memang nanti perlu diarahin ke psikolog buat diterapi, ya itu akan diterapi gitu, karena bisa saja perselingkuhan itu ada yang sudah menjadi suatu kebiasaan, teman-teman. Ya sama kayak orang kecanduan narkoba, kecanduan seks bebas, kecanduan apapun itu perlu direhabilitasi, kita bilangnya gitu. Oke? Sora, kapan dia ada pergerakan? Oke, kita akan coba lihat ya. Alat-alat aku tuh lagi nggak di sini komplit semua ya, jadi aku akan pakai yang ada aja. Di sini ada 1 sampai 12 untuk dice ya. Kita akan lihat. Angka ini akan menandakan berapa bulan atau bulan berapa dia akan datang ke kamu. Tapi bulan ini juga bisa menandakan bulan jadian, bulan ulang tahun kamu, bulan ulang tahun dia, bulan terakhir komunikasi. 8 bulan lagi atau bulan ke-8. 5 bulan lagi atau bulan ke-5. 2 bulan lagi atau bulan kedua. Satu lagi ya. 2 bulan lagi atau bulan kedua. Ya, dan teman-teman yang pengen beli cleansing piramid pada saat ini tinggal sisa 3 ya. Silahkan di Instagram Sora_tarot. Ini bisa healing dari atas ke bawah, membersihkan energi negatif, bisa dibawa meditasi, melepaskan energi negatif, bantu kerja supaya lebih konsentrasi. Terus habis itu juga mungkin bisa ngebantu juga teman-teman untuk yang kerja, yang mau tidur juga bisa lebih tenang ya. Ini bagus banget, dan ini limited edition. Abis ini Sora nggak nggak sediakan lagi. Di Instagram Sora@Sora_tarot pemesanan harga 200.000 aja teman-teman ya. Untuk yang mau personal reading juga sama di Instagram Sora@Sora_tarot. Kita akan coba lihat astrologi yang terungkap. Scorpio, Aries, Virgo, Gemini, Leo, Aquarius, dan ada Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba untuk alfabetnya. Mana ya ininya? Oh, oke. Ini. Ada S, N, A, K, B, K, J, L, R, D, I, E, Z, X, M, L. 1, 2, 3 ditekan tombol pause ya, biar kelihatan jelas ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian yang pingin personal reading dan pingin beli dan sebagainya, Sora tunggu di Instagram Sora. Jangan lupa main ke channel pertama Sora di Sora Tarot. Buat kekurangannya, Sora minta maaf. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.